Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman dan juga pakaian. Kita sekarang masuk di hadis dari sahabat Anas. Betul? Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin wa mashaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad sami'tuhu yaqulu ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wa la amsa wa innahum la tis'atu abyatin, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum. Dan aku juga pernah datang ke tempat Nabi dengan membawa roti gandum dan minyak lemak yang tidak sedap baunya. Dan sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah memiliki satu sok gandum, tidak di pagi hari dan tidak pula di sore hari. Satu sok itu 4 mud. Satu mudnya 2 telapak tangan, 2 cidukan telapak tangan yang digabungkan. Dan itu ukuran zakatul fitri. 4 mud atau 1 sok itu ukuran zakat fitri. Kalau dikilogramkan ya sekitar 3 kilogram, 3 kilo. Jadi kalau Nabi menyampaikan bahwa keluarganya tidak pernah memiliki 1 sok gandum, tidak di pagi hari dan tidak pula di sore hari, menunjukkan bahwa persediaan makanan Nabi itu tidak banyak, kurang dari 3 kilo, enggak di pagi, enggak di sore hari. Baik. Ibu stok beras di rumah berapa kilo? Ada yang mungkin 1 karung 20 kilo, 25. Ada yang setidak-tidaknya 5 kilo, kan begitu, Bu? Barakallahu fikum. Nah, Nabi tidak pernah lebih dari 3 kilo gandumnya di rumah di pagi atau di sore hari. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal keluarga Nabi terdiri dari 9 rumah. Insyaallah, karena istrinya banyak. Artinya ya cukup saja. Tidak berkelimpahan banget, juga tidak kekurangan banget.
versinya beliau saat itu. Kalau versinya kita kurang gak itu Ibu? Versinya kita, ya versinya kita berarti orang ini memang gak punya apa-apa. Kalau kemudian barakallahu fikum, ya persediaan makanannya hanya segitu di rumah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah memiliki satu sok gandum. Nah, dari hadis ini jelas tentang bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan bahas dan kita akan gali faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Yang kaitannya dengan judul bab sangat jelas ya. Bagaimana kesempurnaan tawadhu, kesempurnaan kezuhudan, ketidaktamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia. Meski beliau mampu untuk mendapatkannya. Kalau mau mendapatkan ya mudah saja kan Ibu. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin identiknya dengan fasilitas. Ya kan Ibu? Ada Ibu Wali Kota di sini? Nggak usah wali kota lah. Ya Ibu RT aja kan kadang tampil beda Ibu ya. Apalagi Ibu Gubernur gitu kan. Ibu RT saja kadang tampil beda. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya kepemimpinan itu ya identik dengan fasilitas, identik dengan kekayaan, kemewahan dan seterusnya. Tapi itu tidak ada pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah kemuliaan beliau yang tidak menumpuk dan menyimpan kekayaan hingga beliau pun harus menggadaikan baju besinya. Ya kalau di kita pimpinan tertinggi tiba-tiba menggadaikan baju jasnya, begitu kan? Ya rada miris kan begitu Ibu ya. Dan mungkin tidak pernah ada ceritanya pemimpin di sekitar kita ini yang modelnya begitu. Menggadai-gadaikan barangnya untuk menutupi kebutuhannya. Nyaris tidak ada ceritanya. Nah ini ternyata ada kisahnya pada manusia yang paling mulia. Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wa imamul mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggadaikan baju besinya untuk memenuhi kebutuhannya. Taib. Di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anggota keluarganya dalam menjalani hidup susah. Serta selalu puas dengan segala nikmat yang sedikit, qanaah. Bagaimana kesabaran, keqanaahan keluarga. Nabi kan punya beberapa istri, beberapa anak. Ini kalau tidak solid, ya tidak akan begitu. Ketika rumah tangga Nabi ini bersama beberapa istrinya, barakallahu fikum, tetap menjadi cerminan, keteladanan bagi rumah tangga kaum muslimin seluruhnya. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang di rumah Nabi juga orang-orang istimewa. Orang-orang yang sangat sabar, orang-orang yang sangat tabah, orang-orang yang sangat qanaah membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kebersahajaan. Kira-kira kalau ibu tahan nggak begitu? Kayaknya enggak ya, makanya tidak jadi istri Nabi kan? Ya. Artinya istri-istri Nabi ini orang-orang pilihan, wanita-wanita istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah pilihkan untuk mendampingi Nabi. Ya kalau ibu-ibu di sini kan dipilihkan untuk mendampingi
Suaminya yang orang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Tapi semoga saloleh semuanya. Suami ibu saloleh kan ibu? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, dibolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam hal-hal yang belum jelas keharamannya dan dalam hal-hal yang tidak mengganggu agama kita, tidak merusak akidah Islam kita saat bertransaksi atau bermuamalah dengan orang kafir tersebut. Tidak apa-apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin muncul pertanyaan. Loh, kenapa Nabi tidak menggadaikan baju besinya kepada sesama muslim saja? Kan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kok malah menggadaikan baju besinya ke Yahudi? Kenapa tidak ke sesama muslim saja? Kan mungkin juga ada sahabat beliau muslim yang memiliki kekayaan. Tapi kenapa kemudian kepada orang kafir? Nah, di sini ada penjelasan beberapa ulama yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tentu di dalamnya mengandung hikmah. Apa di antara hikmahnya? Ya, Nabi ingin menjelaskan kepada umat ini tentang bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bermuamalah dunyawiyah, bermuamalah maliyah, bermuamalah dalam kehidupan sosial bermasyarakat, itu pada dasarnya boleh. Kita punya tetangga kafir, tidak masalah. Kita berjual beli dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah. Nah, Nabi sedang ingin menjelaskan kepada umat bahwa bermuamalah dengan orang-orang kafir itu boleh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu hikmah yang terbesar supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, diperbolehkan jual beli senjata, diperbolehkan menggadaikan dan menyewanya dari orang-orang kafir selama orang kafir itu tidak dalam posisi memerangi kaum muslimin. Jual beli senjata dengan orang-orang kafir itu boleh. Dengan catatan tadi, tidak sedang dalam keadaan perang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau di kita jual beli senjata dilarang, ibu ya. Senjata api. Dan kalaupun beli kan harus ketat ini. Di sebagian daerah ya jual beli senjata bebas saja. Di sebagian negara ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, hak milik kafir dhimmi itu tetap di tangan mereka. Artinya kalau ada ahlu dhimmah itu orang kafir yang hidup di negara Islam. Mereka tunduk patuh kepada aturan negara Islam. Mereka membayar jizyah kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka dilindungi di wilayah kaum muslimin. Nah, itu namanya kafir dhimmi. Atau disebut juga ahlu dhimmah. Maka jika mereka memiliki sesuatu, ya tetap menjadi milik mereka. Jadi tidak dikuasai negara, enggak. Jadi di satu negara misalkan
Ini ada orang kafirnya, kafir dhimmi. Kalau mereka punya sebidang tanah, barakallahu fikum, maka berarti itu ya hak milik mereka. Tidak boleh dikuasai oleh negara. Milik orang kafir dhimmi ya miliknya. Barakallahu fikum. Artinya mereka diberi keleluasaan untuk memiliki sesuatu di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Berikutnya dibolehkan melakukan pembelian dengan harga yang ditangguhkan selama tidak ada penambahan atas harga sebenarnya apabila dibayar tepat pada transaksi kontan. Ya, tentang kredit ini ya. Tentang kredit kan ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini pendapat yang dipilih, yang dikuatkan sebagian para ulama, itu jual beli kredit itu boleh. Ada penangguhan. Kalau cash misalkan 10.000, maka kalau cicil 2 bulan jadinya 20.000. Ya. Maka boleh. Ya, penangguhannya itu yang kemudian ya menjadi pembedanya. Karena ya seharusnya mungkin muter barang itu dengan cepat, laku, tapi karena ada yang menangguhkan pembayaran, jelas ada resiko di situ. Maka ya sebagian pandangan ulama ya kredit itu boleh, dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Baik. Berikutnya disyariatkan gadai ketika tidak sedang bepergian. Dengan demikian jelaslah bahwa pengaitan gadai dengan safar yang tampak pada firman Allah di surat Al-Baqarah 283 itu hanyalah menunjukkan bahwa pada umumnya memang demikian. Jadi ya orang yang mengaitkan gadai dengan safar ya memang lazimnya begitu. Namun ketika tidak sedang safar, maka itu lebih baik lagi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fokus pembahasan kita sebagaimana pembahasan bab di sini jelas sekali bagaimana kezuhudan Nabi, ketawaduan beliau, ketidaktamakan beliau terhadap dunia ini, dan juga contoh teladan bagaimana anggota keluarga beliau betul-betul sabar, tabah dan qanaah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini harus menjadi teladan ya bagi kaum muslimin ya sepanjang zaman. Karena ya terlalu banyak orang itu yang kemudian tidak tahan membersamai pasangannya yang sedang berjuang, begitu ya. Atau orang bilang habis manis sepah dibuang. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, gitu ya. Aku tidak bisa bersabar denganmu kalau kondisimu begini terus. Mana ada yang tahan, gitu ya. Barakallahu fikum. Padahal suaminya tidak malas-malasan, tapi dia sedang butuh proses untuk berjuang terus. Barakallahu fikum. Yang lebih parah lagi, sebagian mertua yang tidak tahu diri, ya, juga menyuruh putrinya, sudah buang saja lakimu itu, nggak ada duitnya. Ya. Makan tuh pakai nasi, bukan pakai cinta, begitu kan? Emang bisa makan cinta? Ya. Walaupun suamimu bilang aku cinta padamu, wahai istriku, ya. Makan tuh cinta, nggak ada duitnya dia, tendang saja sudah. Ganti laki-laki lain. Ada tuh yang model begitu.
Na'udzubillah, mertua yang tidak bijak. Ya lain halnya kalau memang menantunya memang ngeselin gitu ya. Menantunya yang memang kaum rebahan, ya, kerjaannya nguap saja. Begitu kan? Malas bekerja, ya, tapi rajin bikin anak, gitu kan? Nah, itu lain lagi, dibicarakan baik-baik, diingatkan, diperingatkan dan juga dinasehati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi rida, imma izarun wa imma kisaun, qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, aku pernah melihat 70 ahli suffah. 70 ahli suffah. Beliau sendiri termasuk ahli suffah, sahabat Abu Hurairah. Aku pernah melihat 70 ahli suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai kain penutup pundak. Tidak punya rida. Ibu, kebiasaan orang Arab itu kalau kemana-mana itu pakai rida. Apa rida? Rida itu kalau di kita sorban. Yang biasa kadang orang Jumatan pakai. Di kita kan forum-forum resmi aja yang begitu tuh kan. Kalau mau sholat, mau Jumatan, kalau kiai ya kalau mau khutbah. Begitu kan, baru pakai rida, pakai serban di pundaknya. Nah, kalau di Arab tuh itu kebiasaan. Kita dulu lagi belajar tuh harus pakai itu. Nggak bisa pakai peci begini saja, nggak bisa. Harus pakai itu. Karena ya lazimnya begitu di sana. Lazimnya begitu. Wong ke WC aja pakai itu. Gitu kan. Ke toilet saja pakai itu. Kemana-mana. Jadi kita ngikutin. Kalau kita cuman pakai peci model begini saja, ya, pakai celana panjang begini, itu jadi pusat perhatian, Bu. Semua mata memandang. Kita baru-baru datang begitu, ini kenapa orang ini pada ngeliatin terus. Ternyata memang di sana aib seorang thalib itu pakai celana panjang. Cuman pakai celana, mereka nyebutnya bantol. Jadi imma pakai izar itu semacam sarung, atau dia langsung geblusan jubah. Nah, kalau gitu aman. Terus ya, seorang thalib itu ya biasanya ada penutup di atas kepala. Apakah sorban yang dililitkan atau sorban yang dijuraikan kayak mirip jilbab tempel kita itu. Ya harus begitu. Kemana-mana itu, mau kemana pun kita ya begitu model. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Artinya itu bukan barang mewah. Itu pakaian biasa, pakaian keseharian, pakaian yang lazim digunakan. Nah, ahli sufa itu ibu, 70 orang ahli sufa yang dilihat oleh Abu Hurairah itu tidak punya rida. Tidak punya rida. Padahal tadi itu pakaian yang harian, biasa dipakai. Tapi ternyata tidak punya. Menunjukkan apa ini? Miskin. Menunjukkan bahwa mereka ini miskin. Tidak punya pakaian yang lebih. Padahal itu pakaian yang biasa digunakan. Imma izarun wa imma kisaun. Yang ada hanya berupa sarung ataupun kain lainnya yang mereka ikatkan pada leher mereka.
Di antara kain tersebut ada yang hanya bisa menutup sampai pada pertengahan kedua betisnya, dan ada di antaranya yang sampai kepada kedua mata kakinya, sehingga dia memeganginya dengan tangan karena khawatir akan terbuka auratnya. Kesederhanaan yang luar biasa. Itulah ahli suffah. Mereka ini sahabi, mereka ini para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan riwayat seperti ini sudah pernah dibahas di bab tentang zuhud di nomor hadis 400 sekian, gitu ya. Jadi tidak usah kita panjang lebar lagi. Berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashbuhu lif." Kata Ibunda Aisyah, kasur atau alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit. Udmin itu kulit. Kulit yang kemudian diisi dengan leaf. Ya, leaf itu sabut. Leaf itu terbuat dari kulit pohon kurma yang sudah dilembutkan. Lembut, ya, sabut lembut. Jadi kulit dan sabut, isinya sabut. Masya Allah. Kalau alas kasur ibu apa? Spring bed, gitu ya. Barakallahu fiikum. Ada katanya spring bed yang harga puluhan juta, itu bisa mijit punggung, gitu ya. Mengeluarkan aroma terapi. Luar biasa. Membuat tidur Anda semakin nyenyak, begitu kan? Bangun segar, gitu ya. Luar biasa, ya. Belum bantalnya, ada bantal harga jutaan rupiah, begitu kan? Barakallahu fiikum. Luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu yang kasurnya dari sabut. Ya. Kalau kita mungkin sabut kelapa gitu ya, dibungkus pakai kain bekas baliho. Jadi, ada yang begitu modelnya? Alhamdulillah enggak ada ya. Sesusah-susahnya orang sekarang ya pakai kasur busa lah begitu ya. Pakai kasur busa. Barakallahu fikum. Zaman saya nyantri, saya senang pakai tikar. Tikar yang zaman dulu tuh Bu, yang dari pohon apa namanya itu, dijadiin tikar. Zaman sekarang sudah susah nyari. Itu kalau di alas dipakai tidur tuh enak dan bikin adem. Bukan tikar mayat, bukan ibu ya, bukan itu. Bukan juga tikar lampit yang dari rotan, bukan. Ini ada jenis tikar yang dari tanaman itu. Saya lupa namanya. Apa Bu? Pandan. Pokoknya suka dipakai tikar aja. Saya juga jarang lagi ngelihat itu. Ya, jarang ada orang bikin. Waktu saya main ke mana ini, Tasikmalaya, dulu masih nyantri, kita dengan beberapa kakak kelas main ke daerah kampung di Tasikmalaya. Nah itu ada kebunnya. Jadi tinggi-tinggi kayak padi gitu. Tinggi-tinggi tapi. Nah itu yang dibikin tikar. Saya lupa nama pohonnya apa. Iya. Ya pokoknya agak tinggi lah. Mirip padi. Kan padi juga ada jeraminya ya. Nah itu yang nanti dianyam. Jadi jadiin tikar. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah kasur atau alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan lagi-lagi riwayat seperti ini menggambarkan kepada kita bagaimana tawadhu, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bagaimana kemudian beliau itu sangat jauh dari yang namanya kemewahan dunia. Beliau ridha dengan bagian sedikit, ya, dengan sesuatu yang sedikit, baik terkait pakaian bahkan sampai ke urusan alas tidur. Orang yang sangat qanaah, sangat tawadhu dan sangat zuhud terhadap dunia. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sahabat kedua setelah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala, beliau bercerita, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba ada seorang dari kaum Ansar datang. Fasallama alaihi. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Summa adbaral ansari. Ya, kemudian orang tersebut berbalik untuk pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bertanya kepadanya, ya akhal ansar, wahai saudara Ansar, kaifa akhi Sa'd bin Ubadah, bagaimana keadaan saudaraku yang bernama Sa'ad bin Ubadah? Faqala salih. Maka laki-laki Ansar ini menjawab, dia baik-baik saja. Jadi ibu kalau ditanya kaifa haluk, ibu jawab salih. Itu maksudnya baik-baik saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'uduhu minkum. Nabi kemudian bertanya lagi, siapa di antara kalian yang akan menjenguknya? Faqama wa kunna ma'ahu. Lantas beliau bangkit dan kami juga ikut bangkit menyertai beliau. Wa nahnu bid'ah asyara. Dan kami ketika itu berjumlah bid'ah. Bid'ah itu bilangan 3 sampai 9. Bid'ah asyara berarti belasan. Ya, belasan orang. Nah, belasannya itu antara 13 sampai 19. Nah, itu namanya bid'ah. Baik. Ma'alaina ni'al. Tidak ada seorang pun dari kami yang memakai sendal. Berarti semuanya nyeker. Siapa ini Bu yang nyeker ini? Para sahabat Nabi, orang-orang mulia ini. Tidak ada yang pakai sendal, tidak ada yang pakai terompa. Baik. Wala khifaf. Apalagi khifaf. Khifaf itu sepatu yang terbuat dari kulit, yang dikenakan di kaki yang menutupi kedua mata kaki. Sepatu kulit, tapi versi zaman dulu. Baik, nggak ada yang pakai khifaf, wala qalanis. Nggak ada yang pakai qalanis. Qalanis itu kofiyah. Orang kita nyebut kopiah. Sesuatu yang dipakai di atas kepala. Baik. Juga tidak ada yang pakai kumus. Kumus itu komis. Jamak dari komis. Ya, komisun. Tidak ada yang pakai gamis bagus, ya, semacam kemeja. Kemudian namshi fitil kasibah. Kami semua berjalan di tanah yang sibah.
Ya. Harfiahnya sibak itu tanah bergaram. Maksudnya apa? Tanah tandus yang hampir tidak ditumbuhi oleh pepohonan kecuali hanya beberapa pohon saja. Kebayangkan Ibu, tanah tandus, tidak pakai sendal, tidak pakai kopiah, tidak pakai baju komis. Baik, ini kebersahajaan para sahabat. Bukan karena mereka sedang tidak pakai, tapi memang tidak ada. Baik. Kemudian hatta ji'nahu fastakhara qaumuhu min haulihi hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladziina ma'ah. Sampai kemudian ketika kami sampai di sana, berarti mau menjenguk siapa ini? Sa'ad bin Ubadah. Ketika kami sampai di sana, mundurlah kaumnya yang mengelilinginya sehingga Rasulullah dan para sahabatnya yang menyertainya mendekat kepadanya. Begitu. Jadi ketika Nabi bersama para sahabat datang, sudah ada di situ orang ngumpul dari kaumnya Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah. Ketika Nabi datang, mereka akhirnya bergeser ya untuk memberikan ruang tempat kepada Rasulullah dan para sahabat yang baru datang. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kaitannya dengan kebersahajaan jelas ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya sangat bersahaja. Didapati mereka tidak pakai ni'al, tidak pakai khifaf, tidak pakai kolanis, tidak pakai komis. Menunjukkan kesederhanaan mereka, kebersahajaan mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran lain yang bisa kita dapatkan, pertama, di sini di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana hirsnya para sahabat, kegigihan para sahabat untuk senantiasa menemani, membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan berbagai pelajaran dari Nabi. Karena mendampingi Nabi tentu keberkahan tersendiri. Mendampingi Nabi, kita bisa mendalami ilmu agama. Barakallahu fiikum. Nah, makanya ada istilah belajar mulazamah. Mulazamah itu melazimi gurunya. Belajar tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tapi bagaimana mempelajari simah, sifat, akhlak, budi pekerti, ya, adab, keseharian dari gurunya itu. Nah, itu namanya mulazamah. Jadi tidak hanya mendapatkan materi pelajaran, tapi juga mendapatkan materi akhlak, adab, perangai, ya, dari gurunya. Akhlak yang mulia dari gurunya. Nah, begitulah para sahabat melazimi Nabi, bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pelajaran berikutnya, kezuhudan para sahabat serta kesederhanaan mereka dalam hal pakaian. Jelas tadi, ya. Mereka tidak pakai ni'al, tidak pakai khifaf, tidak pakai kolanis, ya, tidak pakai komis. Menunjukkan kebersahajaan mereka dalam masalah pakaian. Dan juga kesabaran mereka dalam menghadapi kemiskinan yang menyulitkan dan juga keganasan hidup. Ya, alhamdulillah Ibu, saya pernah tinggal di Arab Baduy. Jadi bisa tahu banget ya bagaimana kebersahajaan orang Arab Baduy. Di zaman sekarang masih ada Arab Baduy, ya, yang artinya sudah serba modern kan. Kita bisa ngebayangin akhirnya gimana di zaman Nabi seperti zaman dulu itu, kayak apa. Dan Jazirah Arab itu kan cuacanya tidak seperti di kita. Iya tidak Ibu? Cuacanya ekstrim. Kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, panas ekstrim.
Luar biasa. Barakallahu fikum. Bersahaja. Dalam segala hal bersahaja. Ya, orang-orang di sana itu walaupun kaya pada bersahaja hidupnya. Di dekat markas tempat kita belajar itu ada kebun jeruk hektaran. Itu kalau lagi musim panennya Ibu, ada 2 pohon yang memang diwakafkan oleh pemiliknya khusus untuk santri di markas. Dan yang paling sering ke situ ya Indonesiun. Ya. Orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kan suka gratisan. Jadi yang punyanya itu Syaibah. Syaibah itu kakek-kakek sudah tua banget. Itu pas kita sekali waktu datang ingin makan jeruk itu, ingin metik jeruk. Itu beliaunya sedang ada di kebun. Ibu tahu sedang apa beliau? Sedang rebahan. Bantalnya itu pakai batu bata. Bata blok itu yang warna putih agak besar. Bantalnya pakai itu saja. Pakai sorban yang dililitkan di kepala. Itu memang gak pernah lepas ya orang-orang Arab itu. Pakai jubah warna putih sudah gak karu-karuan warnanya. Gitu ya. Tidak ada bekas setrikaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu di pasir tergeletak begitu saja. Itu sekali panen Ibu bisa 2 koper duit. Koper yang dari seng itu. Zaman dulu itu kalau di kita cuma ada di zaman dulu. Ya, saya ingat kakek saya juga punya koper tapi dari plat besi. Ya. Nah di sana itu begitu. Kalau musim panen itu banyak duit mereka. Itu Syaibah itu luar biasa itu. Kalau musim panen banyak duitnya. Tapi orangnya bersahaja begitu saja. Nggak kelihatan orang kaya. Nggak kelihatan orang kaya. Padahal itu aslinya orang kaya. Kebun jeruknya hektar. Begitu. Kebersahajaan. Ya tidur di pasir di kebun itu biasa aja. Bantalnya pakai batu bata. Bata blok. Mana ada di sini ibu-ibu yang pernah tidur bantalnya batu bata. Ini orang kaya Bu. Aslinya orang kaya. Tapi bersahaja. Ya Allah alam di rumahnya seperti apa. Tapi ya dengan begitu saja kita tahu orang ini bersahaja. Ya, padahal sekali panen itu luar biasa. Kalau ibu ke Yaman, penghasil jeruk itu ya daerah Ma'rib. Itu dikirim ke seluruh provinsi di Yaman. Dari situ. Kalau di Damaj di tempat Syekh Mukbil itu anggur, penghasil anggur. Kalau di daerah Ib itu penghasil sayuran. Ya. Jadi masing-masing wilayah berbeda-beda. Dan itu di Ma'rib itu kan ibu kotanya negeri Sabah. Bendungannya masih ada, jarak setengah jam lah dari markas kita. Nah itu sekarang penghasil jeruk. Dan mereka cerita inilah sisa kesuburan negeri Sabah. Sisanya saja begitu berlimpah. Ibu nggak pernah ngebayangin kan di tengah padang pasir ada kebun jeruk hektaran. Belum nanti di daerah sananya, di daerah sininya. Ya sekelompok bulat-bulat. Mungkin kalau sekarang ada drone bisa dilihat begitu. Zaman dulu mah kan nggak ada. Zaman saya dulu belum ada WhatsApp. HP yang cuma bisa SMS saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu kebersahajaan. Nah kalau yang ada saja begitu, kita bisa membayangkan, bagaimana kebersahajaannya para sahabat Nabi di zaman Nabi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah para sahabat. Maka mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Karena mereka membersamai Nabi dalam kebersahajaan, dalam perjuangan, ya, menghadapi kemiskinan yang sangat menyulitkan dan juga keganasan hidup. Ya, sudah tadi cuacanya juga ekstrim, begitu ya.
belum menghadapi berbagai macam tugas berat, menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Ada sekian peperangan ya yang dijalani oleh para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran berikutnya, siapa yang mendatangi suatu kaum hendaklah segera mengucapkan salam sebelum berbicara dengan mereka. Itu sunnahnya, mengawali mengucapkan salam. Mengawali mengucapkan salam. Dan ifsa'us salam, menyebarkan salam, ini termasuk amalan mulia yang diganjar dengan surga. Tadkhulu jannata bisalah. Maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan dan kesejahteraan. Di sini juga ada keteladanan dari Nabi bahwa seorang pemimpin sebaiknya menginspeksi dan memantau seluruh anggotanya, juga bertanya bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Begitu. Dan masing-masing kita adalah pemimpin. Suami, ya jangan lupa tanya kabar istrinya. How are you today, my honey? You fine? Begitu ya. Ditanya. Anak-anaknya ditanya kabarnya. Senang gak ibu ditanya kabar sama suami? Senang. Ya. Kaifa haluki ya habibati? Begitu kan? Masya Allah. Ibu kalau ditanya begitu senang gak? Senang, apalagi sambil disodorin uang 1 juta gitu kan. Oh, tambah senang itu. Asakum bi khair. Semoga kamu baik-baik saja. Begitu kan? Barakallahu fikum. Tanya kabar. Ya. Apalagi pemimpin lebih besar dari itu. Ya. Suami ibu jadi RT misalnya. Ya tanya kabar warganya. Ada yang miskin enggak? Ada yang kelaparan enggak? Ada yang kesusahan enggak? Ada enggak yang anaknya belum bayar SPP karena kesusahan? Tanya, dipantau. Ya, begitu. Kalau suami ibu jadi lurah juga begitu. Ya, jangan ongkang-ongkangan saja di kursi kantor. Gitu kan. Coba kali-kali belusukan. Dipantau keadaan masyarakatnya, warganya. Lebih tinggi dari itu jadi camat. Oh, lebih besar lagi tanggung jawab. Begitu. Itu keteladanan dari Nabi. Nabi sampai tanya tentang Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit, sampai menjenguknya, dan Nabi menganjurkan sahabat yang lain, ayo kita sama-sama jenguk. Begitu. Ya, kalau kita seorang pemimpin, ya kali-kali pemimpin itu datang ke rumah sakit. Barangkali ada orang-orang yang sudah parah harus ditangani, ternyata nggak bisa masuk gara-gara nggak punya duit. Gara-gara belum ngurus BPJS, gara-gara nunggak BPJS-nya 3 tahun. Begitu. Itu selesaikan sama pemimpin. Kasihan orang sakarat ini mau mati. Tidak bisa masuk. Ya gara-gara gak punya duit. Ngenes. Dan itu tanggung jawab pemimpin. Yang gitu-gitu tuh Bu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ada orang jatuh, celaka, motornya gara-gara jalannya berlubang, siapa yang bertanggung jawab itu Ibu? Pemimpin. Pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Berat itu. Tapi kalau dia berhasil, adil, bijaksana, mensejahterakan masyarakatnya, warganya, orang-orang yang dibawa kepemimpinannya, maka dia akan menjadi istimewa di akhirat. Imamun adil, itu doanya mustajab. Ya, akan nanti dikasih mimbar kehormatan di kehidupan akhirat. Mereka akan dinaungi dengan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Oh, istimewa itu. Nah, semangatnya orang zaman sekarang untuk jadi pemimpin tidak dibarengi dengan semangatnya mereka untuk mensejahterakan orang-orang yang di bawah kepemimpinan. Ya. Kebanyakannya ingin mensejahterakan dirinya sendiri, keluarganya atau kloninya, untuk nanti dia bisa dapat kursi lagi 5 tahun ke depan. Nah, ini mengerikan. Dan itu pertanggungjawaban. Tidak main-main ini. Maka para pemimpin itu harusnya belajar sirah Nabi. Belajar sirah Nabi. Bagaimana gaya kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada mangkibah dari Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana kedudukan beliau di mata Nabi. Nabi menyebut beliau akhi, saudaraku. Berarti ini kesaksian Rasulullah bagi Sa'ad bin Ubadah terhadap keimanannya. Kenapa? Karena Nabi bertanya, "Kaifa akhi Sa'd bin Ubadah?" Bagaimana saudaraku? Berarti Nabi menganggap Sa'ad bin Ubadah itu sebagai saudaranya. Kalau saudara berarti saudara sesama muslim mukmin. Nah, ini keistimewaan tersendiri dari Sa'ad bin Ubadah sampai dijenguk oleh Nabi. Masya Allah. Ibu sakit, tiba-tiba wali kota menjenguk. Ya. Kira-kira gembira nggak ibu? Bisa ngedadak sembuh itu. Wah, alhamdulillah dijenguk sama wali kota. Ya, apalagi kalau yang ngejenguk gubernur, gitu kan? Apalagi kalau yang ngejenguk itu presiden, luar biasa. Ya. Tiba-tiba digratisin. Pokoknya ibu ini semua biaya rumah sakitnya digratiskan. Senang nggak ibu? Senang. Suami ibu yang sedang ada di situ dikasih lagi disangguin. Nih Pak, 10 juta aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Senang nggak ibu kira-kira? Diliput semua televisi, gitu kan? Senang nggak ibu? Senang. Padahal itu cuma presiden RI satu saja, bukan satu dunia kan? Barakallahu fikum. Apalagi kalau dijenguk oleh Nabi, berkah ibu dijenguk Nabi itu. Berkah. Kalau beliau pasti mendoakan, Nabi pasti mendoakan. Doanya pasti mustajab. Disentuh saja kita bersentuhan kulit sama Nabi, berkah. Ya, diludahin saja berkah. Pengludahnya Nabi berkah. Beda dengan ludah suami ibu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini istimewanya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian disunahkan menjenguk orang sakit. Menganjurkan juga terhadap saudara-saudara sesama muslim untuk sama-sama melakukan amalan mulia ini. Menjenguk orang sakit. Itu ada pembahasan tersendiri, fadilah-fadilahnya. Kemudian disunahkan untuk orang yang ditanya tentang orang-orang yang sedang sakit untuk menjawab saleh. Baik-baik saja. Itu sejatinya juga harapan walaupun masih dirawat misalnya. Maka ya anjurannya supaya kalam kita kalam yang thayyib dan membawa kebaikan. Ya, ketika ditanya gimana si fulan sekarang sakitnya, semoga membaik. Itu lebih bagus daripada si fulan gimana sekarang? Wah, tambah parah dia. Ya. Daripada begitu. Karena ucapan itu saucap sanyata, begitu ya. Bisa jadi ya jadi kenyataan gitu, tambah parah dia. Beneran parah. Apalagi itu disebutkan di depan orangnya, kasihan ibu. Ini ngejenguk, gimana kabar antum? Kayaknya tambah parah ya. Belum dijawab sudah dijawab sendiri. Kasihan.
Tetangga anak kemarin sakit kayak antum mati loh, gitu. Atau ya dia tambah keder, ibu. Hah? Mulutnya dijahit. Barakallahu fikum. Nah begitu Bu ya. Gimana kabar si fulan yang sedang sakit? Semoga baik-baik saja. Masih perawatan, semoga baik-baik saja. Begitu, itu akan lebih baik. Semoga itu juga menjadi doa, kan begitu. Ya. Apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Taib. Kemudian di sini juga ada pelajaran, disunahkan untuk melapangkan tempat bagi para penjenguk. Jadi kalau kita sudah duluan di situ ngejenguk, kemudian datang rombongan yang baru, ya atau kita yang ngisi, kita yang melipir, minggir, berikan keleluasaan, berikan ruang dan tempat untuk yang baru datang menjenguk. Ya giliran begitu ibu ya. Jangan ngumpul semua, sudah ngumpul ribut lagi, gitu ya. Kasihan, malah yang sakitnya dianggurin. Ini jadinya ajang ngobrol aja. Kenapa? Karena ketemu sesama teman yang sebelumnya nggak pernah ketemu mungkin. Ketemu di rumah sakit ketika menjenguk. Barakallahu fiikum. Sebagian malah ada orang itu menjenguk ibu, dia nggak mau rugi. Ada tuh orang yang model begitu. Bulan, antum kan sakit, udah enak makan belum? Belum. Tuh nah di mejamu banyak buah-buahan, 2 keranjang, gitu kan? Sudah buat aneh aja ya. Sebagian orang begitu bu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ya, jangan bu ya, jangan begitu. Ya. Barakallahu fiikum. Kecuali kalau orang sakitnya nggak kasih, itu lain lagi. Jangan belum ada ucapan, belum ada apa-apa, ya sudah ditawar-tawar. Buat anak aja ya. Daripada antum tidak makan nanti busuk, mubazir. Orang mubazir itu temannya setan. Antum mau jadi teman setan, gitu ya? Nggak boleh begitu. Bisa jadi kan dia punya keluarga, keluarganya yang menikmati. Kan begitu ibu? Atau yang jaga dia di rumah sakit, biar dinikmati oleh yang jaga. Nggak apa-apa. Nah begitu. Barakallahu fiikum. Sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda ibu ya. Hadis nanti berikutnya hadis dari Imran bin Husain. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.